Ya, bertanya. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit nih, supaya nggih. To the point aja nggih. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut seperti itu? Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu, kan kacau isinya kan? Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh, hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu terjemahkan, dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja. Siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah? Lo itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Saya semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan? Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa, cukup ya. Mungkin dari majelis ada satu aja yang mulia. Ya, satu aja terkait pendapat. aja. Saudara kita mau skor istirahat nih. Ya, saudara ahli ya, satu aja terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan, penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat ahli. Sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapat ya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal beginian. Gini, pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena dia ada ABCD segala macam yang sering disebut coba Egy Sujana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datangnya dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity
bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik, sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Loh, dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Cukup? Sekali lagi ya. Ya, poin aja. Ya, soalnya kita tadi ahli menyampaikan bahwa yang menerima hoak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi? Yang menerima hoak adalah dungu, bukan penyebar hoaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang baru saja kita saksikan, mari kita lihat satu persatu apa saja yang menjadi perbincangan para masyarakat Indonesia dalam kolom komentar. Jika Anda punya pendapat boleh komentar di kolom komentar. Ojo mundur Bung RJ, saya orang Pemalang Jateng mendukungmu RJ. Intinya berpendapat itu boleh kalau sesuai keinginan penguasa, kalau bertentangan dan dengan penguasa nggak boleh bahkan ditangkap. Terus kebebasannya di mana? Padahal secara konstitusi memuji atau menghina kebijakan publik itu punya hak yang setara. Secara nggak langsung rakyat itu ditakut-takuti, dikriminalisasi supaya bungkam dan tidak berani kritik. Semua hakim kena mental. Yang saya suka kata-kata Bung Rocky Gerung ini dungu juga jaksa ini. Ini bukan sidang tapi Bung Rocky lagi kasih kuliah gratis. Enak tuh para jaksa dan hakim, kuliah terbuka, mantap bang. Yang bisa memahami pendapat Rocky itu hanyalah orang-orang yang jujur dan bersih. Hebat Rocky Gerung, jaksa dan orang Indonesia harus belajar padanya untuk jadi pejabat yang amanah. Jaksa yang bela Jokowi perlu diperiksa oleh KPK, patut dicurigai mereka terima suap. Ini sih bukan sidang tapi Om RJ lagi kasih kuliah kepada jaksa. Semoga kelak anak cucuku diberi kecerdasan seperti beliau, panjang umur Pak RJ. Walaupun menang, argumen dan jaksa tak bisa dihadirkan Pak Joko dan ijazah, anehnya keputusan hakimnya tetap dungu. Maju terus Bung Rocky, ini sedang kuliah apa sedang mengadili? Rakyat makin paham siapa yang dungu. Kuliah siang oleh Profesor Rocky, perlu berterima kasih karena free. Hebat Rocky Gerung, bangsa ini membutuhkanmu. Kalau aku presiden, Ergini harus jadikan penasihat istana. Perlu orang-orang seperti ini untuk kemajuan. Ini langkah orang seperti ini, kawan dijaga. Puas sekali saat Rocky Gerung bilang jaksa dungu kepada tim jaksa pembela Jokowi. Rocky Gerung memang luar biasa, maju terus Bang Rocky, rakyat mencintaimu. Harusnya berterima kasih semua yang hadir di persidangan sudah dapat kuliah gratis dari Bung RJ. Indonesia harus bangga punya Bung Rocky Gerung. Kuliah buat seluruh bangsa di dunia, patut diberi jempol. Allahu Akbar, langkah manusia itu tidak hidup dari korupsi tapi dibenci hanya karena menyampaikan kebenaran. Semangat Bung Rocky. Semangat Bung Rocky, kasih ilmu para jaksa supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mantap Bang Rocky, itu baru kebenaran. Belajarlah sama Bang Rocky supaya cerdas. Perlu belajar sama Rocky. Ini bukan persidangan tapi kuliah hakim dan jaksa. Mantap Bang Rocky. Maju terus, pantang mundur, hidup Rocky Gerung. Rocky Gerung pejuang rakyat Indonesia untuk kebenaran. Begini kelasnya jaksa, ilmu filsafat hukum yang paling mendasar pun tidak tahu apalagi dipelajari. Haduh. Jaksa pembela Jokowi tidak tahu diri, hanya bisa mempertahankan malu. Itu perlunya sekolah yang benar, ijazah yang jelas, jadi naron dan pola pikirnya enggak paradoks, enggak lip service dan lain-lain. Luar biasa memorinya RJ sehingga hakim jauh tentang keilmuannya, kesalah baca dan skala berliterasi. Mantap Bang Rocky membela kebenaran, semoga sehat selalu dan tetap dicintai rakyat. Semoga RJ sehat jiwa, raganya panjang umur, menanti Indonesia jaya. Sungguh-sungguh cerdas Bung Rocky, jaksa bukan tandingannya. Hahaha, ini bukan sidang tapi kuliah umum dari presiden, akal sehat. Terima kasih Pak Rocky Gerung. Saya orang awam, setelah menonton video ini saya tahu teori Hans Kenslen dan Immanuel Kant, no Rocky no Party. 3 tahun 4 tahun lalu saya sering nonton di televisi dengan almarhum bapak saya, dan bapak saya selalu mendukung kritikan Rocky Gerung. Tapi sebaliknya saya dan bapak saya cuma bilang ke saya,
Rocky Gerung itu salah satu manusia yang mempertahankan Indonesia dengan kebenaran dalam mengkritik. Dan setelah saya ulang-ulang video ini, ada benarnya juga. Ternyata bapak saya memang dalam cara berpikirnya. Al-Fatihah buat almarhum bapak saya, dan saya selalu buat Bapak Rocky Gerung. Anak bangsa yang kuat, cerdas harus dijaga demi NKRI seperti Bung Rocky Gerung. Bismillah, tetap di luar biasa beliau Bapak Rocky Gerung. Beliau Bapak pejuang kebenaran di NKRI. Terima kasih ya Allah. Lindungilah beliau Bapak Rocky Gerung untuk tetap semangat dan istiqomah memperjuangkan etika kebenaran. Pak RJ perlu diacungi jempol. Mantap RJ, sehat selalu RJ. Saya tinggal di USA mengikuti isu ini lewat internet. Apa masalahnya Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada masyarakat sebagai orang normal? Saya sih memperlihatkan ijazah asli S1 dari TB, S2 dari Universitas of, dan juga S3 jika ada yang meragukan ijazah saya. Ini presiden. Pertanyaan kita, apakah ada pada saat itu calon wali kota, gubernur atau presiden yang bernama memasukkan ijazah? Lebih lanjut, kenapa panitia seleksi bisa meloloskan efek kandidat nalar sehat mustahil terjadi? Jika terjadi pemalsuan secara konstitusi, beliau menjadi presiden RI selama 10 tahun tetap sah. Namun secara moral dan etika sangat memalukan. Beliau menjadi seorang pecundang sampai akhir hayat. Kita sebagai warga negara RI sangat malu pernah berada di masa yang dipimpin oleh presiden dan sistem kenegaraan yang memiliki moral dan etika rendah. Mudah-mudahan dugaan ini salah. Kita tunggu drama ijazah palsu. Sudah cerdas, nggak pelit ilmu lagi, luar biasa idolaku. Enak benar hakim dan jaksa serta semua orang hukum yang ada dengan orang pintar seperti Rocky Gerung beri kuliah gratis dengan orang-orang hukum. Penegak hukum harus sadar karena penegakan hukum yang adil terbuka, yang salah harus sela. Luar biasa Bung Rocky Gerung, mestinya ilmu RJ disebarluaskan ke seluruh pejabat publik agar agar ngerti hukum berbasis etika yang selalu berkembang. Mantap Bang Rocky, aku setuju banget. Untuk menyadarkan kedunguan dibutuhkan akal sehat yang memiliki keberanian melawan mayoritas kedunguan. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Rocky Gerung diberikan perlindungan, pertolongan, kelancaran, kemudahan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Sayyidina Muhammad. Kasih ilmu Pak Rocky untuk orang-orang bodoh biar adil aman. Salam akal sehat cerdas Bung Rocky. Jangan pernah bosan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang utama para hakim, jaksa, penegak hukum, aparat pejabat negara, agar segera tercipta RI hebat. Tanpa pemimpin penegak hukum, pejabat munafik, pengkhianat negara bangsa. Mantap Bung Rocky, ilmu hukumnya ngalahin hakim dan jaksa. Kalian belajar UD bukan hukum. Lumayan ada kuliah keras di ruang sidang, bisa-bisa menambah perubahan akal sehat bersama Bung RJ buat jaksa. Salam akal sehat, semoga ada generasi anak bangsa seperti Bung Rocky. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya selalu Profesor Rocky Gerung. Allah SWT aja mengirim orang cerdas yang jujur dan tegas seperti Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kebenaran kalau menyakitkan, nafi munkar. Allahu Akbar, amin. Ya Al-Fatihah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Rabbal Al-Fatihah. Mantap Bung RJ, tetap yang terbaik. Gas terus, lanjutkan, good job.